Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini ya Bapa. Hadirlah di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemana kami dapat pergi ya Tuhan, menjauhi dari Romo ya Bapa. Kasih-Mu sungguh indah ya Tuhan atas kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracara Tuhan, biar Engkau sungguh boleh disenangkan ya Bapa. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.
merenungkan kasih Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan saya, kehidupan Anda, saudara-saudara semua. Walaupun juga yang melihat di online streaming, rasakan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Bapa, Engkau sungguh indah. Dan Roh Kudus masuk. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku. Sungguh indah. Berikan pujian nama Tuhan, haleluya. Dialah yang disembah, yang ditinggikan. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya serahkan pada pastor. Terima kasih. Mari pagi ini kita satukan hati kita, yuk kita mau mendedikasikan untuk kebaktian kita pagi ini. Kita mau agar pujian penyembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus mengajarlah pagi ini Tuhan, aku minta sebagai hamba-Mu, Engkau menjamah kami semua dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang ada di rumah atau di dalam gereja-Mu. Biar pagi ini lawatan Tuhan akan terjadi di setiap kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang punya beban Kau angkat ya Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, miracle terjadi untuk setiap permasalahan kami Bapak. Terima kasih Bapak Saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah ya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas oleh karena jarak, ruangan ataupun waktu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang akan memberikan urapan dengan lebih lagi nanti untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Sebagai worship leader, singer, musician, sampai pemberitaan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami dedikasikan biar segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah pagi ini Bapak. Dan hamba minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan ini sama-sama. Amin. Amin. Coba berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Saya sangat mendengar worship leader. Haleluya. Pada sukacita, lambaikan tangan, berikan senyum kanan kiri. Siapa yang percaya Allah kita itu baik. Haleluya. Penyertaannya sungguh luar biasa ya Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi di luar sana, Tuhan selalu sertai kita, pelihara kita. Haleluya. Ada di Tuhan
kita mau menyanyi puji lagi. Haleluya. Kami percaya juga yang live streaming, jangan juga lemah, jangan juga takut. Mari kita penyanyi memuji nama Tuhan, kita mau merasakan. Oh, kasih Tuhan luar biasa. Mari kecaplah dan lihatlah. Kasih Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. persiapkan hati kita. Biar Tuhan, oh kita dilembutkan, hati kita dilembutkan. Oh terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kasih-Mu sempurna ya Bapa. Kasih-Mu sempurna, tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau, dalam hadirat-Mu ya Bapa, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan. Oh terima kasih Tuhan. Kami
Dan percayalah, Tuhan sekarang ini masih bekerja berkarya untuk kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami selalu mempunyai hati mengucap syukur. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah hati kami penuh dengan nyanyian-nyanyian baru ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Kau adalah Raja segala raja ya Tuhan. Kau Alfa dan Omega ya Bapa. Kau ya dan amin ya Tuhan. Janji-Mu luar biasa Tuhan. Asal kita mau tunggu, sabar menanti waktu Tuhan, pasti yang terbaik buat kehidupan saya dan saudara semua. Begitupun juga teman-teman saudara yang melihat live streaming. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan breakthrough, jalan keluar. Yang ada jalan-jalan yang tertutup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berserah daripada pastinya. meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus beracara Tuhan di pagi ini, Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Oh terima kasih. Kau akan urapi nanti hamba-Mu yang akan berbicara. Kau akan pakai segala persiapannya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik. Beracaralah Tuhan untuk teman-teman dimanapun mereka berada pagi ini Tuhan. Hamba percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu sendiri akan memberikan urapan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus.
Yang setuju katakan yuk. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Kemudian berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi ini. Thank you untuk tim musik, untuk worship leader. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk worship leader kita. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar sedikit mengenai, saya tunggu Anda semua sampai sudah tenang. Kita akan belajar sedikit mengenai dasar kekristenan kita. Berapa banyak kita adalah mengaku orang Kristen. Ya, mengaku orang Kristen itu bukan berarti saudara bawa Bible setiap minggu. Terlalu dekat nggak nih Bible? Ya. Kembali, Kristen itu bukan kita karena bawa Bible hari Minggu atau saudara pakai kalung salib atau di rumahnya ada kayu salib, amin, is okay. Tapi saya kadang-kadang memikir apa sih dasar daripada kekristenan kita? Ya dari mana orang tahu? Yaitu kalau saudara ini Kristen. Karena ngomongannya haleluya. Atau Anda ganti nama, ya itu part of package-nya. Tapi pagi ini saya percaya dasar atau fondasi daripada kekristenan kita yaitu percaya. Betul saudara ya? Amin. Karena percaya itu doang. Makanya disebut orang percaya. 2 Korintus pasal 5, yang 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7 ngomong gini. Hidup kita karena percaya. Tolong dibuka ya. 2 Korintus 5 ayat ke-7. Ya, saya mau bagikan ini buat saudara pelan-pelan, apa-apa, it's okay, karena kita akan melihat ayat ini, menyimak ayat ini, tapi saya nggak berubah dari sini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya. Matanya bagus. Oke. Waktu Julai. 2 Korintus 5. Thank you, Susan. Sebab hidup kami ini, kata Paulus, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, saudara. Jadi karena percaya baru kita akan melihat. Jadi ada satu kekuatan, kuasa atau power di dalam percaya itu, saudara. Ya, percaya itu luar biasa, saudara. Anda bisa, kita tahu, kita bisa berdoa, kita percaya. Dasarnya apa? Ya percaya. Betul, saudara. Jadi kembali saya katakan karena percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sebaliknya ada satu kuasa juga yang luar biasa yang gak kalah sama dengan kuasa yang ini, yaitu kita balik, rasa tidak percaya. Nah, kalau power of belief itu kuasanya kencang sekali, tapi sebaliknya ada kuasa lain yang gak kalah hebatnya, yaitu kuasa tidak percaya. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Matius 13, Tuhan Yesus sendiri tidak dapat melakukan apa-apa karena rasa tidak percaya. Bukan karena Yesus gak mampu, bukan karena Yesus gak bisa, bukan Yesus hilang kuasa, tapi Matius 13, coba tolong buka Matius 13, saya akan buktikan di ayat yang ke-58. Ya, Matius 13 ayat 58 dikatakan gini, dan karena ketidakpercayaan mereka, ya bukan karena Yesus nggak mampu, perhatikan tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Wow, karena simpelnya karena tidak percaya, bukan karena Tuhan Yesus kehilangan kuasa. Nah pagi ini satu power yang luar biasa atau satu kuasa yang luar biasa. Hati-hati dengan namanya ada roh yang tidak percaya. Oh kita tahu semua kita mau menjadi orang percaya. Tapi kalau firman Tuhan dibalik 2 Korintus 5 ayat ke-7 tadi dikatakan hidup kita karena percaya, dari percaya kita bisa melihat. Tapi kalau kita balik dalam sisi negatifnya atau kita ganti kayak kalau tidak percaya maka tidak akan melihat. Karena ketidakpercayaan kita, makanya mungkin itu salah satunya kita tidak susah untuk melihat mukjizat. Amin. Nah pagi ini saya mau bicara buat saudara mungkin yang
sedang menghadapi masalah atau akan menghadapi masalah, namanya manusia ya. Tapi bagi hati-hati dengan yang namanya power of unbelief. Ada satu kuasa di mana kita kurang tidak percaya. Saya akan lihat kasih contoh di dalam buku Matius 17. Matius 17 ayat yang ke-14 dulu senang. Ayat 14 kita baca pelan-pelan. Matius 17 ayat ke-14. Saudara yang di rumah Anda bisa menyimak juga dari Alkitab saudara. Matius 17 ayat ke-14. Saya akan coba buka. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini cerita mengenai seorang bapak yang anaknya sedang sakit. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sakit ayam. Nah, kita akan simak ayat ini, ayat 14, 15. Katanya, kata bapaknya itu, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Nah, kalau bahasa Indonesia katakan, saya cek counter saya katakan dikatakan anak itu sakit ayam, epilepsi. Ada terjemahan lain mengatakan demikian, tapi King James katakan bukan ayam. Ya, boleh terjemahkan dengan King James katakan lunatic kalau salah. Ya. Lord have mercy on my son, for he is a lunatic and sore vexed, for oft time he fell and he fall into the fire and off into the water. Nah, kata lunatic ini beda dengan ayam. Tahu saudara? Lunatic ini mental sick atau sakit gila. Sakit gila. Nah, anak ini ternyata mentalnya sakit, gila. Dan bukan hanya gila secara mental, dia juga dikatakan sore vexed. Sore vexed itu artinya penyakitan. Nah, saya nggak disebut sakit apa, tapi anak itu penuh penyakit. Artinya udah mentalnya sakit, badannya juga sakit. Not only he is covering mentally sick, but he is also physically sick. So that's why he came to Jesus and said, God, have mercy on my son. Makanya itu dia sebut gitu, have mercy on my son. Nah, saudara, perhatikan ayat selanjutnya, 16. Terus Bapak ini ngomongin bahasa Indonesia, ini Indonesia is okay. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, ceritanya, Bapak itu kita tahu, sudah bawa kepada murid-murid Yesus, tapi murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkannya. Lalu perhatikan ayat 17. This is I want to get the point on the verse 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, Yesus itu marah, saudara. Ayat ke-17, bahkan saya waktu renungkan ayat ini agak sedikit cukup kasar, katakan kamu sebagai angkatan yang sesat. Yesus sampai mengatakan pada murid-muridnya itu angkatan yang sesat. Why? Karena gara-gara tidak percaya itu, anak itu tidak sembuh, saudara. Halo? Justru karena tidak percaya itu dampaknya, karena ketidakpercayaan mereka, itulah sebabnya menyebabkan anak itu gak sembuh. Jadi pagi ini, mungkin bagi saudara yang sedang menghadapi masalah, mungkin saudara akan wondering, kenapa masalah saya gak beres-beres? Mungkin. Forgive me to say this, mungkin ada rasa karena tidak percaya, karena dengan ketidakpercayaan akan menghalangi mujizat yang sudah disediakan bagi saudara. Karena rasa tidak percaya, it will block the miracle is supposed to happen to you and me. Simpelnya karena mereka tidak. Yesus marah kepada murid-muridnya bukan karena apa-apa, tapi karena ketidakpercayaan mereka. Bagi saudara yang saat ini sedang menghadapi masalah, mari kita pagi ini kita belajar tentang apa sih yang disebut dengan permasalahan. Tidak semua permasalahan itu sama, saudara.
Kita akan lihat contoh daripada cerita ini. Perhatikan ayat yang ke-18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu. Wait. Can you do in English and NIV? Saudara kalau lihat ayat ini, baca ayat itu disimak baik-baik cuma. And Jesus rebuked the demon. Wait a minute. Yang sakit anak itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pegang anak itu, tidak jamah anak itu, tidak mengudah kepada seperti orang buta, tidak pegang kepalanya, tapi yang dia tegur demon. Ayo, Yes. kenapa yang sakit anak itu jelas-jelas yang minta tolong anak bapaknya itu anak itu, tapi kenapa yang ditegur setan? Saya suggest minta hikmat dari Tuhan untuk setiap permasalahan mungkin yang sedang Anda hadapi. Karena tidak semua masalah itu sumbernya dari yang sama. Kadang-kadang kita pikir setiap permasalahan itu cuma hanya dari fisiknya, dari luar. Sakit kita obatin. Belum tentu, saudara. Anak ini tidak pernah dijamah Yesus. Anak ini tidak pernah dipegang oleh Yesus. Bahkan Yesus tidak ngomong sama anak itu. Perhatikan, Jesus rebuked the demon and it come out of the boy and he was healed from that moment. Mungkin pagi ini masalahnya bukan karena yang hanya disebut physical. Dari mana saya tahu? Nobody know. Yang penting yang pertama adalah kita harus minta hikmat dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ayat ini mengatakan minta hikmat. Ayat 18 dalam King James coba tuh dikatakan gini. King James coba kita lihat. Jesus rebuked the devil and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Kata rebuke ya. Nah, sama juga di NIV dikatakan adalah dalam bahasa Grekanya epitimao. Itu artinya to warn, ya, to warn, kasih peringatan, to rebuke, to cast out, mengusir. Ada masalah yang kadang-kadang sumbernya bukan hanya yang saya bilang dari fisikal, tapi ada sesuatu yang harus kita usir. Amin. Amin. Masalah itu datang dari segala macam cara. Rumah tangga, keuangan, mungkin hubungan. Ada banyak perkara-kali kita pikir kita mau shortcut, atau anak kita pikir dengan memberikan sesuatu yang gampang. Kalau anak rewel, ya udahlah beliin apa yang dia mau. Apakah beres? Belum tentu. Atau rumah tangga, saudara pikir dengan anak kerja semua baik-baik, ya kasih duit uang cukup, bapak yang baik. Saudara, belum tentu. Atau penyakit. Hari ini izinkan saya untuk saya baca ayat ini. Jesus rebuked the devil atau Jesus rebuked the demon. Itu bukan karena hanya masalahnya Tuhan obatin. Saya tertarik dengan ayat ini karena Yesus gak even pegang anak itu. Yesus gak even mengusir setan. Yesus gak even menjamah. Tapi dikatakan Jesus just rebuked the devil. Amin. Nah, apa yang dapat kita pelajari ayat ini karena kita minta hikmat dari Tuhan. Terusin ayat yang ke-19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, lalu bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Murid-muridnya penasaran. Why? Tapi ayat ke-20 ini ayat yang cukup menarik dikatakan gini. Ayat ke-20.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu apa? Kurang percaya. Yuk. Kurang percaya bukan berarti tidak percaya. Ya. Kurang percaya artinya ada percaya tapi kurang, gitu kan? Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena cukup banyak anak-anak Tuhan yang percaya sih, cukup punya percaya untuk bisa cari Tuhan, doa. Untuk berdoa kan mesti butuh iman. Cukup percaya untuk ke gereja, cukup percaya untuk minta didoakan atau baca firman Tuhan, tapi hanya sekedar itu dikatakan kurang percaya. Nih saudara, boleh saya yang kedua nih, jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Amin. Jangan punya iman yang nanggung, Amin. Karena kalau saudara iman saudara nanggung, iman kita nanggung saudara, you mau percaya itu main antara percaya dan tidak saudara. Ini kondisi ini susah. Tuhan katakan karena kamu kurang percaya. Dalam NIV dikatakan because you have little faith. Dalam NIV dikatakan because you have so little faith. It's not because you don't have faith. You do have faith, but it's too little to break down the problem. Terlalu untuk masalahnya terlalu besar untuk yang imannya saudara punya. Makanya selanjutnya jadi katakan cukup punya iman biji sebesar biji sawi saja. Nah pagi ini saudara, banyak sekali kita yang datang kepada Tuhan hanya ya setengah-setengah percaya sih. Saya nggak pergi ke bar atau saya nggak pergi ke kasino minggu pagi ini, tapi ada tapi. Nah, yang pertama kita harus kenali masalah itu. Kita harus mulai minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa sih? Ya tidak semua masalah itu semua dari setan, betul. Jangan semua disesat semua kita pikir setan. That's not true. Kita juga nggak bisa salahkan setan. Betul kan? Bagi saya baru bertobat, wah, exciting sekali. Ya, saya rusak saya doain. Gitu. Gak semua. Lalu ada hal tertentu kita minta hikmat dari Tuhan. Tapi ada hal tertentu yang memang kita juga minta mungkin ada spiritual. Nanti kita akan masuk di dalam. Yang kedua, kalau mau ikut Tuhan, jangan punya iman yang setengah-setengah. Because you have so little faith. Markus 9 ada ayat yang konteksnya sama Markus 9. Ayat ke-21 sampai ke-23. Ya, Markus 9 ayat 21 sampai 23. Markus 9. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ini cerita mengenai seorang bapak yang minta anak ini sembuhkan juga. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah Yesus waktu dengar itu dibilang jika engkau dapat, ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Perhatikan ayat ke-24. Perhatikan ayat 24. Ini yang menarik dikatakan. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Amin. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya. What do you mean? Aku percaya Tuhan, tapi aku juga sebaliknya juga tidak percaya. Jadi pagi ini sebenarnya, ayo with me. Kadang-kadang kita ada di dalam antara percaya dan tidak percaya. Percaya kadang-kadang, percaya hari Minggu, kadang-kadang Senin sampai Sabtu gitu lagi. Percaya dia akan berubah, kadang-kadang ada rasa ragu lagi. Percaya akan ada kesembuhan, percaya juga akan berita-berita. Percaya mungkin ada mujizat, ada berkat datang, tapi Anda akan dipermainkan dengan yang namanya masalah. Antara percaya dan tidak percaya, you are in between. Saudara ada di tengah-tengah, makanya dia seperti diomong-ambing antara percaya dan tidak percaya.
percaya dan tidak percaya. Loh, Yakobus mengatakan orang itu tidak akan mendapat apa-apa karena mendua hati. What is faith? Ibrani 11 ayat 1 kata iman adalah dasar, substance. King James katakan dari segala sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita sudah harapkan. Do you know what your faith can do? Apa yang pun iman saudara bisa lakukan, itu namanya iman, walaupun tidak ada. Karena Roma 4 ayat 17 ngomong dia menciptakan dari yang tidak ada. Jadi, Ada. thank you. He created the thing that are not as though they were. Dia menciptakan yang belum ada nih, seperti jadi ada. Why? Because dia panggil yang tidak ada bukan tidaknya. Contoh, kalau yang punya duit biasa cuma $5 di kantong. Beneran $5. Cepet. 20 kali itu. Cepet. Kalau saya kasihkan kepada misalnya anak saya, ini $20, tolong beliin something di McDonald. Ya, kira-kira saya nggak usah doa tuh. Ya, saya tahu apa yang $20 ini bisa saya dapat. Betul? Saya bisa mungkin beli Big Mac, saya mungkin bisa beli Happy Meal, saya mungkin bisa beli hot cake, whatever. Ya. Dengan $20, I know what I could get. Atau saya pergi ke Jakarta Cafe, by the way, ya, untuk saya bisa beli. Ini namanya faith. Ayo ini. Belum kelihatan McDonald-nya, belum kelihatan hamburgernya, tapi saya bisa ngebayangin it will happen dengan yang namanya dalam dunia sekuler atau dunia bisnis whatever. Ini namanya apa? Halo? Chen. Ini namanya bukan duit, currency. Currency itu artinya alat tukar. Ayo ini. Dalam rohani itu namanya faith. The thing you have not seen. Ibrani 11 ayat 1. Segala sesuatu yang belum melihat tapi kita sudah harapkan, itu namanya faith. So kalau saudara punya faith, saudara punya iman, belum kelihatan, Anda minta kesembuhan, Anda minta suami dirubah, istri dirubah, atau rumah tangga dirubah, belum melihat, tapi saudara bisa ngebayangin terjadi, maka apa yang kita percaya kita akan melihat. That's why Tuhan bilang, karena kamu kurang percaya, karena kamu punya little faith, makanya ini yang membuat miracle itu menjadi terhalang. Amin. Kenapa miracle terhalang? Simple, bukan karena Yesus nggak bisa lakukan, tapi karena they have faith but it's too little to move the mountain. Amin. Matius 17 lagi tolong. Ayat yang ke-20 tadi. Ayat 17 ke 20. Dapat? Betul. Ia berkata, tadi katakan kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi. Kenapa Tuhan pakai biji sesawi? Oh, everybody know that. Dikasih tahu itu. Karena benih itu adalah benih yang kecil. Tapi listen to me. Yang ketiga ini perhatikan baik-baik. Tuhan tidak mencari iman yang besar. Ya. Tuhan hanya mau kita mempunyai iman yang hidup. Amin. Karena dari biji sesawi yang kecil itu akan jadi pohon yang besar. Betul, saudara? Why? Karena iman itu growing, hidup, saudara. So pagi ini ada yang namanya ukuran
It doesn't matter how big is your faith or how small is your faith, but you must have a life faith. Saudara harus punya iman yang hidup, yang percaya bahwa iman itu akan grow, walaupun kelihatannya saat ini kecil. Kadang-kadang kita mau iman yang besar, punya iman yang gede dong. Masa bisa punya iman segitu? Kan kita sering dengar gitu. Betul kan? Oh, masa punya iman begitu, mintanya cuma kayak gitu. Minta dong yang gede. Kadang-kadang kita cuma pikir ini hanya kayak khayalan. It's not true. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu punya iman yang sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Artinya apa, saudara? Punya iman yang aktif, punya iman yang hidup. Amin. Pertama, minta hikmat dari Tuhan. What is the problem of your problem? Apa sih masalahnya daripada permasalahan saudara yang sudah Anda pergumulkan? Saya nggak tahu pagi ini apakah saudara atau yang di rumah ada problem apa yang sedang hadapi. Mungkin pagi ini yang membuat persoalan kita ini belum dijawab Tuhan mungkin karena tidak percaya. Atau percaya sih, tapi kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mau ke gereja, kadang-kadang enggak, kadang-kadang baca firman, kadang-kadang malas. So I don't know. You pray, saudara minta sesuatu yang konsisten dari Tuhan, betul kan? Halo? Setiap kita minta Tuhan, kalau aku doa, kau dengar dong Tuhan. Betul kan? Itu kan manusia sifatnya gitu, maunya konsisten. Saudara misalnya mau pergi ke toko, Anda mau pergi ke toko, nyari buka, atau tutup lagi. Atau enggak, semua kan kita mau yang sesuatu yang konsisten. Anda melakukan apa-apa maunya yang konsisten gitu. Betul kan? Saudara nggak mau sesuatu yang inconsistent, that's the word. You mandi misalnya, you nggak mau tiba-tiba air dingin, air panas, air dingin, air panas. Semua kita mau yang konsisten. Nah kalau kita doa pun kitanya mau Tuhan dengar aku secara konsisten. Tapi sayangnya kadang-kadang orang Kristen mau Tuhan konsisten, tapi kitanya nggak pernah konsisten sama Tuhan. Kadang-kadang doa, kadang-kadang malas, kadang-kadang gereja, kadang-kadang enggak. It doesn't work that way. Amin. Punya iman yang konsisten sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, it doesn't matter. Berapapun iman yang sudah punya, apapun kecil pun, berapa kecil pun iman yang Anda punya, saudara mulai belajar untuk berdoa. Mendoakan, menumpangin tangan. Kalau tangan kamu 4 kaki lah tumpangin misalnya. Roma 12 ayat ketiga, Roma 12 ayat ketiga ngomong gini. Roma pasal 12 ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang terlalu lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kadang-kadang kita pikirannya terlalu tinggi. Betul saudara, kita pikirannya terlalu jauh gitu. Kita punya iman, kadang-kadang kita terlalu musingin tuh, aduh gimana Tuhan 15 tahun lagi kalau nanti anakku sudah udah jangan cukup mikirin 15 tahun lagi, besok aja susah gitu. Besok kita nggak tahu, dikatakan ini daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi dikatakan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap saudara punya ukuran iman yang berbeda. Iman saya dengan iman Susan mungkin beda. Why? Karena tiap kita punya ukuran iman. But it doesn't matter how big or how small your faith, as long your faith is a living faith, hidup iman. Karena dari biji sesawi yang kecil itu akan tumbuh berbuah. Belum kelihatan tapi saudara percaya. Halo. Amin. Amin saudara. Amin. Masalah mungkin yang saat ini saudara hadapi belum kelihatan ada tanda kuahnya. Bapak berapa banyak yang setuju bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan setuju kata Amin. Yes. Minta hikmat. Yang kedua saudara jangan punya iman yang setengah-setengah. Yang ketiga punya iman yang hidup. Nah ini yang menarik nih. Matius 17 tadi ayat ke 21 kita sekarang terusin.
Ya, oke? Amin. Amin. Ada dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Jenis ini, jenis masalah ini, jenis problem ini. Pertanyaan saya, jenis apa? Dari mana saudara tahu ini jenis apa? Kan gitu. Dalam parentesis, dalam kurung dikatakan jenis ini dikatakan, dan tidak semua NIV nggak mencatat, ada King James, New King James ditulis hanya jenis ini dapat ditulis dengan tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pagi ini saudara, saya mau kasih sedikit ini. Segala permasalahan yang datangnya terus menerus. Setiap permasalahan yang sedang Anda hadapi, kalau masalahnya itu aja, artinya masalahnya terus datang sini dan berganti, itu artinya ada ikatan. Markus pasal 5 ayat ke-25 sampai ke-26, saya coba dilihat. Dua 25 sampai 2. Markus 25 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, bagi saudara yang lebih tahu apa itu artinya 12 tahun pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dua kriteria, perhatikan saya minta Anda perhatikan. Yang pertama, 12 tahun sudah terlalu lama. Dan yang kedua, berulang-ulang, repeatedly, ulang-ulang. Dua hal yang selalu Anda waspadai kalau ada masalah. Kalau masalahnya itu aja. Ada kalau misalnya masalahnya judi. Ada dulu saya punya teman di Aussie. Setiap kali kalau judi, istrinya kebetulan masakin anak-anak student di sana. Jadi saya suka cerita istrinya. Setiap kali suaminya main judi, bangkrut, hancur, dan kalau nangis-nangis, nyembah-nyembah istrinya, minta ampun dan segala macam. Gitu lagi. Gitu. Tiap kali istrinya bilang, aduh udah gak tahan gini-gini. Suami udah hancur-hancuran, udah bangkrut. Karena apa, saya setiap hari bayar makan di sini, jadi kita ngerti dia lebih tua gitu. Nah, masalahnya terus menerus. Atau misalnya masalahnya keterikatan dengan obat. Saya pernah juga satu keluarga yang setiap jam 2 pagi punya 3 pagi telepon saya harus damaiin, selalu masalahnya itu lagi dipilih atau seks, penyelewengan, masalahnya itu lagi, atau kemarahan, atau merasa selalu ada kepanasan, masalahnya dipilih begitu terus, bukan karena ada sesuatu, tapi itu lagi berulang-ulang begitu lama. Artinya harus ada satu terobosan, yaitu dengan doa dan puasa. Amin. Ada sesuatu jenis ini yang gak bisa hanya cuman kita beresin gitu. It doesn't happen that way. Amin, saudara. Berulang-ulang artinya repeatedly, kembali terus-terusan. Saya gak tahu saudara. Mungkin pagi ini ada masalahnya itu, entah dengan keluarga, entah dengan anak, masalahnya selalu sama, ribut terus, marah terus, berantem terus, masalahnya sama, malasnya terus sama itu. Ada sesuatu yang harus diterobosin. Listen to the church. Ada sesuatu yang harus dilakukan, itu dengan doa dan puasa. Nah, tidak semua masalah itu dalam doa dan puasa. Saya mau kembali ngomong to be fair.
Tidak semua permasalahan itu selalu rohani, jangan salah kaprah. Amin. Saya nggak mau kita menjadi Kristen yang weird. Tapi masalahnya datang macam-macam. Tapi Tuhan ngomong gini, jenis ini, this kind, jenis ini, jenis apa sih? Dari mana kita tahu? Anda boleh deteksi kalau masalahnya terus-menerus repetitively. Amin. Tidak semua permasalahan itu berasal dari luar. Yang mau lagi, supaya tidak semua itu Anda gampang, simple, shortcut, kasih duit beres. I wish. No, tidak mau. Amin. Betul. Istri nggak bisa dibilang I love you tiap hari. Istri butuh yang namanya dompet, tas, misalnya. Tapi tidak semua itu beres. Betul? Ada yang namanya spiritual. Did you pray? Saudara doa gak sih? Halo? Saudara mulai gak mendoakan rumah tangga saudara, keluarga saudara, anak saudara? Tidak semua anak-anak hanya dikasih mainan beres. Kan kadang-kadang kita gitu. Lihat anak nangis sedikit kita kasih mainan, kita kasih game. Oh, anak-anak sekarang udah jago sekali main gadget. Tapi tidak semua permasalahan itu beres. Biasanya temporary. Amin. Yang kedua, jangan punya iman yang setengah-setengah, tanggung-tanggung. Percaya, tidak percaya, tidak percaya. Jadi, no wonder kadang-kadang Kristen itu capek. Kenapa? Karena masalahnya terus datang begitu terus. Karena antara percaya dan tidak percaya. Maybe iman yang saudara punya ini sedang dimainin. Percaya untuk datang, percaya untuk baca firman. Percaya Tuhan, ya, iman nothing. Ya, karena firman Tuhan ngomong iblis juga percaya sama Tuhan. Percaya dan melakukan itu yang penting. Jangan khawatir dengan iman saudara kecil besar, dan sebenarnya yang penting iman saudara hidup. Nah, mulai mendeteksi yang keempat. Karena kalau memang masalah ini terus-menerus masih gak beres-beres juga, udah didoain, ditumpangin tangan dan segala macam masih gak beres-beres juga, mungkin dengan yang namanya puasa. Ada yang kita percaya dengan namanya berdoa dan berpuasa. Bukan saja hanya berdoa, tapi juga ada dengan berpuasa. Saya nggak tahu apa permasalahan saudara, tapi yang saya tahu Tuhan kita lebih besar daripada permasalahan. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh di dalam kita lebih besar daripada the spirit in us is greater than the spirit in the world. Amin. Lalu pagi ini kita mulai minta sama Tuhan, minta hikmat. Yuk kita akan tundukkan kembali sama-sama. Haleluya. Roh Kudus beracara pagi ini. Hari yang terakhir aja, jelasan saya yang tadi. Saya mau bagi saudara yang ada di rumah, kita akan satukan iman kita dengan Anda semua. Kita minta ke pagi ini, kita mulai merenungkan firman Tuhan. Kalau Anda sedang menghadapi masalah, saya siapkan firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua punya masalah. Tidak semua permasalahan itu datangnya dari iblis. Tapi pagi ini kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang Kau mau bicara mengenai permasalahan yang aku hadapi? Kalau memang ini spiritual, harus hadapi dengan spiritual. Amin, saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Minta urapan dari Tuhan. Minta iman dari Tuhan. Yang kedua, jangan punya iman yang tanggung-tanggung, saudara. Amin. Jangan
selalu kita punya iman antara percaya dia. Tadi Markus 9 ada seorang bapak dia kata, ampuni aku yang percaya tapi tidak percaya. You believe but on the other hand you don't believe. Which one are you? Amin. Dan yang ketiga, saudara, mulai pakai iman kita yang hidup. Jangan kita hanya mau iman yang besar, kita baru mau percaya dulu kalau sudah lihat. Itu bukan iman lagi. Dan mulai peka, mulai mendeteksi apa yang saat ini Anda sedang hadapi. Yuk setiap kita akan renungkan firman Tuhan. Tuhan, ini kayaknya masalah ini terus-terusan. Saudara, saya nggak tahu. Tapi saya mau Anda semua mulai aware atau mawas diri. So you mulai introspect. Kira-kira ini masalahnya kok ini terus aku sudah bertahun-tahun mengalami hal yang kayak gini. Seperti wanita pendangan 12 years dia sakit bleeding. Bisa hidup serumah dengan suami, tapi tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai istri. Gak ada intimasi. I don't know why, tapi saudara mulai mendeteksi. Uang sudah habis berkali-kali. Tadi firman Tuhan ngomong ayat 20. Sakit yang sama. Pagi ini kalau saudara sedang menghadapi demikian, ada jenis ini, mari kita minta sama Tuhan. Merendahkan diri kita, berdoa dan berpuasa. Saya mohon bagi saudara yang ada di sini, kita akan makin berdiri, kita akan sembah Dia, kita akan menyembah Dia.
sesuatu yang harus kita hadapi bukan hanya dari fisik luar atau kulitnya saja. You boleh cari dokter jiwa, ahli jiwa, cari dokter apapun juga. Tapi pagi ini kita belajar ada sesuatu yang lebih daripada itu. Yesus tidak menjamah anak itu. Yesus tidak ikut menumpang tangan atas anak itu. Jadi nggak even ngomong sama anak itu, dia cuma tegurnya setan. When I read this verse, is that true? God? You didn't even rebuke, and you didn't even touch the young boy. You didn't even look at the young boy, but rather you rebuke the devil or the demon. Very interesting. Mungkin bagi yang kita hadapi manusianya, itu bukan sumbernya. Sumbernya adalah dari sesuatu yang mengikat manusia itu sendiri. Dan jangan punya iman yang half-baked, setengah-setengah, nanggung. Wahyu 3 ayat 15 katakan, hendakkah engkau dingin atau panas, jangan suam-suam kuku, karena aku akan muntahkan engkau daripada hadapanku. Wahyu 3:15 Anda baca di rumah nanti. Tuhan gak suka yang half-baked. Either you hot or you cold. It's better to be cold than lukewarm. Mau dingin sekalian, jangan percaya Tuhan, jangan ke gereja sekali. Daripada ke gereja juga, tapi juga melakukan dosa juga. Gereja juga, tapi masih melakukan nonton porno juga. You cannot do that. Nanggung. Nah, yang ketiga, saudara, punya iman yang hidup, walaupun sebesar biji sesawi saja, sanggup untuk memindahkan gunung. Amin. Dan yang keempat, kita minta agar pujian penyembahan, Kau ku sembah. That's what I mean. Sembah dia. Waktu saudara menghadapi masalah, cari Tuhan. Kau ku sembah. Yes Lord. Kau ku sembah. Punya masalah, Anda bawa masalah itu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Kau sembah, dia ada di sini. Kau sembah. Thank you Father God. Kau sembah. Come on, church. Oh Tuhan, yes. Kami Tuhan, gak ada lagi yang bisa kami lakukan kecuali hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Apapun nama persoalan kami, mungkin pagi ini saudara yang datang dengan masalah rumah tangga, hubungan, keuangan, kesehatan. Go.
Paulus katakan, waktu aku lemah maka aku akan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maybe with this kind of position atau with this kind of situation, that's the only way to get your attention. Kadang-kadang boleh saya ngomong, Tuhan pakai situasi ini untuk bisa menarikkan perhatian kita sama Tuhan. Meteraikan firman dalam hidup kami, Bapak. Meteraikan supaya apa yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Roh Kudus akan berkati gereja, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu berdoa pagi ini Tuhan, untuk masalah jenis ini, mari kita satukan dengan iman kita. Saudara pikir masalah ini, misalnya apapun yang tadi saya sebut, saudara angkat tangan saudara, Tuhan ini masalahku, suamiku, istriku, penyakitku, keuanganku, rumah tanggaku, ini masalahku yang terbesar. Aku bawa ke dalam tangan Bapa. Biar pagi ini Tuhan, apa yang kami imani, kami akan melihat terjadi perubahan, terjadi breakthrough ya Tuhan. Terjadi kemanisan kembali, keharmonisan di dalam setiap rumah tangga. Tuhan, Kau yang menjadikan dan tidak ada menjadi ada. Roh Kudus nyatakan Tuhan, kami angkat tangan kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami berserah total kepada-Mu ya Bapa. Engkau akan membawa satu breakthrough di dalam setiap permasalahan kami. Saudara imani, jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. The thing that I know as though they were. Thing that I know as though they were. Roma 4:17. Yang belum ada, belum kelihatan seperti sudah ada. Ini ada, sudah ada di tangan saudara. Amin. Roh Kudus meteraikan sekali lagi apa yang kami dengar Tuhan, biar segala kemuliaan, segala hormat, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Kita akan tunjukkan, persiapkan hati kita membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan untuk jemaat yang ada di sini atau jemaat yang sedang online streaming. Kita mau setia sama Tuhan, Tuhan juga akan setia sama kita. Amin. 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 Kita senang katakan, bila maka kamu akan diberi. Ayat 38. Bapa, saat ini kami bawa hati kami mau memberi yang terbaik ke dalam rumah-Mu. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu pertumbuhan kami. Tuhan, berkati tangan-tangan kami yang kerja, yang sekolah, yang di rumah sekalipun Kau akan berkati. Nama-Mu juga adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, memberikan segala apa yang kami minta Tuhan, mencukupi ya Tuhan. Terima kasih, dan pagi ini Tuhan berkati lipat kali gandakan apa yang kami tabur. Kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pengumuman ada? Shalom, selamat siang, siapa yang diberkati Tuhan. Oh amin, haleluya. Firman-Nya hidup ya. Biar kita boleh menjalani kehidupan ini dengan firman Tuhan, karena kita percaya firman adalah pelita hidup. Biar menjadi pelaku-pelaku firman kehidupan kita dalam sehari-hari. Oh terima kasih Tuhan. Pengumuman seperti biasa untuk saat ini kita masih dalam suasana waspada, tapi kita boleh yang penting kita tetap jaga, tetap selalu pakai masker. Kebaktian kita dimulai dari jam 10 pagi, terus nanti ada TYC juga jam 12.30. Untuk acara doa setiap hari Selasa dan Kamis masih kita lakukan melalui online ya, melalui entah itu Zoom atau Google Duo, bisa dihubungin sama ketua pendoanya masing-masing. Terus untuk yang belum mengikut bergabung sama care group, please join with us. Ada Family, Victory, Rehoboth, sama TYC anak-anak muda. Jangan lewatkan persekutuan-persekutuan ini, karena kita percaya di saat-saat seperti ini kita boleh dikuatkan, boleh dibilang kita boleh saling belajar. Nah, kita boleh bilang terapkan kasih kita di dalam kehidupan sehari-hari. Care group ini boleh dibilang saling menguatkan, jadi jangan lewatkan. Hubungi ketua masing-masing, ada Pak Hoktai, ada Han, ada Bu Yenme, terus Yukio atau Erwin. Kami percaya
semuanya kita menjadi boleh bilang laskar-laskar Kristus. Amin. Kita percaya hidup kita dimenangkan ya. Amin. Hidup kita dimenangkan. Sekian itu aja ya Pastor. Iya. Pak Juli. Oh, Pastor itu si Pastor. Haleluya. Ya, kita akan lihat kondisinya gitu ya, karena apakah state kita Pennsylvania ini sudah terbuka, udah oke gitu ya, dan yang pasti kita percaya, kita imani, amin, sudah oke semua. Jadi kalau oke, kita akan kita akan di park atau nanti saya akan teruskan, saya akan kabarkan. Oh, by the way, Sabtu depan kita akan ada yang namanya doa pengurapan. Tapi karena belakangan ini kita lakukan secara virtual, secara online melalui Zoom ya. Jadi kita tetap masih lakukan demikian sampai mungkin sampai kapan, bulan depan atau gimana. Tapi mungkin Sabtu kita akan setiap kegiatan gereja kecuali kebaktian kita lakukan melalui online. Tadi yang sudah Lani katakan, kita ada doa hari Selasa, hari Kamis secara official, tapi setiap hari juga kita ada doa di dalam ICare Family Victory dari jam 7 malam. Kita saudara mau bergabung silakan ya, kita akan berdoa khusus untuk mendoakan untuk kota dan negara Amerika, dan juga kita berdoa untuk kesehatan kita semua, amin. Untuk gereja kita doakan hanya setengah jam, betul ya, setengah jam itu kan kita hanya doa setiap hari. Terus hari Jumat, Sabtunya tadi kami juga ngomong kita ada ICare, semua kita lakukan online. Saudara nggak usah cari parkir, saudara nggak usah cari tempat apa namanya, nggak usah bangun, nggak usah ganti baju, tapi kita lakukan online. Kalau masih online nggak mau juga, itu harus didoakan gitu. Nah itu doang tambahannya ya. Jadi saudara, hari Sabtu jangan lupa jam 10 pagi kita akan ketemu lagi online. Amin. Kita bagi berdiri ya, kita akan akhiri. Dengan pengajaran yang sudah kami terima, dan siang pagi ini Tuhan Hamba mau mengutus jemaat di sini pulang. Engkau akan menghantarkan umat-Mu dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, biar terjadi pemulihan di dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar Engkau memberkati tangan-tangan kami semua Tuhan, sehingga setiap orang akan menyebut kami sebagai bangsa yang diberkati Tuhan. Amin. Bahkan jaga masuk pada waktu kami masuk, menjaga kami pada waktu kami keluar, sehingga sakit penyakit virus corona COVID-19 ini tidak akan pernah menghinggapi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, lindungi juga para jemaat-Mu dan keluarga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih. Dan juga aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang nonton melalui streaming online ini. Tuhan, Kau akan menjaga juga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Angkat tangan kita saat ini, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan anugerah urapan dari Roh Kudus
akan memberkati saudara dan saya mulai pagi ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan, jawab setiap permasalahan kami. Amin. Berikan terobosan untuk setiap apapun yang kami pergumulkan pagi ini. Terima kasih Bapak, segala hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Father, I pray for those who doesn't speak Indonesian. May you bless your children abundantly. Yes. Bless them, Father God. Whatever they do in their hand, Father God, as long as they, including your name, you will bless them, Father God. Bless them when they come in and bless them when they come out. And I pray your protection upon your people. Lift up your hand right now. May the love of the Father, with Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with you and will be with mine from now until forever. We thank you and we love you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you.